Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Lydia Sari, NIM G2101004, Fakultas Perikanan Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Madako Toli-Toli. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai zonasi laut. Stay tune. Apa itu zonasi laut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zonasi berarti pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dan laut berarti kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Secara garis besar, zonasi laut berarti pembagian kawasan lautan, perairan air laut yang sangat luas, yang dipecah menjadi beberapa bagian dengan fungsi dan tujuan tertentu, dan terbagi secara horizontal dan vertikal. Seperti pada gambar berikut, laut memiliki kondisi permukaan yang mirip dengan daratan. Permukaan laut adalah permukaan yang tidak rata. Hal ini membuat kedalaman laut menjadi tidak rata. Oleh sebab itu, laut ada yang dangkal dan ada pula yang dalam. Secara umum, rata-rata kedalaman laut adalah 3,7 km. Secara horizontal, terbagi atas 3. Yang pertama, litoral, yang kedua, neritik, yang ketiga, oceanic. Secara vertikal, terbagi atas 5. Yang pertama, epipelagik, yang kedua, mesopelagik, yang ketiga, batiopelagik, yang keempat, abisal pelagik, dan yang terakhir adalah hadal pelagik. Baik, yang pertama secara horizontal. Zona yang pertama itu zona litoral. Jadi, zona litoral adalah zona yang berupa daratan saat air surut dan menjadi lautan saat air pasang. Karena itu, dua zona ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian air pasang. Seperti pada gambar di samping, zona ini sering disebut sebagai pesisir pantai yang terdiri dari pasir pantai dan pecahan rumah-rumah karang. Pada zona ini juga banyak ditemukan binatang laut yang dapat dikonsumsi seperti kerang dan kepiting. Yang kedua, zona neritik atau zona laut dangkal. Jadi, zona laut dangkal atau zona neritik adalah zona yang memiliki kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Zona ini biasanya berada pada landas benua. Landas benua adalah kelandaian benua yang menjorok ke laut. Di zona ini banyak terdapat jenis ikan dan hewan laut lainnya yang biasa ditangkap oleh nelayan. Faktor-faktor yang mempengaruhi zona ini banyak dijumpai ikan adalah yang pertama, perairannya banyak mengandung oksigen. Yang kedua, banyak dijumpai plankton yang mengapung di permukaan air. Yang ketiga, banyak mendapat sinar matahari. Zona oceanic. Jadi, zona oceanic merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya sangat gelap. Selain itu, karena cahaya matahari tidak dapat sampai ke dasar, mengakibatkan adanya perbedaan suhu. Oleh karena itu, bagian air di permukaan tidak dapat bercampur dengan air di bawahnya. Batas dari kedua lapisan air itu disebut daerah termokline. Di daerah ini juga terdapat ikan dengan berbagai jenis. Oke, yang kedua secara vertikal. Zona yang pertama yaitu zona epipelagik. Zona epipelagik dikenal juga sebagai lapisan permukaan laut
yang memanjang di permukaan hingga 200 meter atau 656 kaki. Zona ini juga dikenal sebagai zona sinar matahari karena disinilah sebagian besar cahaya menembus perairan. Dengan cahaya menyebabkan datangnya panas ini mempengaruhi suhu atas yang terjadi di zona ini. Yang kedua, zona mesopelagik. Jadi, zona mesopelagik membentang dari 200 meter hingga 1000 meter atau 3281 kaki. Zona mesopelagik kadang-kadang disebut sebagai zona senja atau zona midwater. Cahaya yang menembus kedalaman ini sangat redup. Di zona inilah kita mulai melihat cahaya berkelap-kelip. Makhluk bioluminescent, contohnya ikan todak, cumi-cumi, dan lainnya. Yang ketiga, batiopelagik. Jadi, pada lapisan selanjutnya disebut zona batiopelagik atau zona tengah malam. Zona ini memanjang dari 1000 meter hingga 4000 meter atau 13.124 kaki. Di sini satu-satunya cahaya yang terlihat adalah yang dihasilkan oleh makhluk itu sendiri. Tekanan air pada kedalaman ini sangat besar, mencapai 5.850 per inci persegi. Terlepas dari tekanan, sejumlah besar makhluk dapat ditemukan di sini. Salah satunya, paus sperma dapat menyelam ke tingkat ini untuk mencari makanan. Lapisan berikutnya adalah zona abisal. Jadi, zona abisal ini memanjang dari 4.000 meter hingga 6.000 kaki atau 19.686 kaki. Suhu air di lapisan ini mendekati titik beku dan tidak ada cahaya sama sekali. Sangat sedikit makhluk yang ditemukan di kedalaman yang ini. Sebagian besar adalah invertebrata seperti bintang keranjang dan cumi-cumi kecil. 3/4 dari dasar samudera terletak di zona ini. Lapisan terakhir yaitu hadal pelagik. Zona hadal disebut juga sebagai zona yang terlarang. Lapisan ini memanjang dari 6.000 meter ke dasar bagian terdalam samudera. Daerah-daerah ini sebagian besar ditemukan di parit dan ngara air yang dalam. Suhu air tepat di atas titik beku dan tekanannya 8 ton per inci persegi. Terlepas dari tekanan dan suhu, kehidupan masih dapat ditemukan di sini. Invertebrata seperti cacing, bintang laut, dan tabung atau tube worm dapat tumbuh di kedalaman ini. Jadi, bagian laut yang paling dalam disebut dengan Challenger Deep dan terletak pada bagian barat Samudra Pasifik. Challenger Deep memiliki kedalaman 10.916 meter atau sekitar 11 km. Bagian laut terdalam ini dinamakan demikian karena diambil dari kru yang pertama menemukan bagian laut ini pada tahun 1875, yaitu HMS Challenger. Pada tahun 2009, peneliti dari World Oceanographic Institution melakukan penyelaman robot tanpa awak di Challenger Deep. Robot ini mencapai kedalaman laut sedalam 10.902 meter. Kedalaman laut Indonesia sendiri terletak pada bagian tengah. Di atas 3. Yang pertama, laut pedalaman. Jadi, laut pedalaman adalah laut yang terletak dan berposisi di tengah-tengah benua. Oke, jadi semoga bermanfaat. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.